Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang muharramat. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian muharramat, dasar hukum muharram dan muharramat, karina nasab, musyahara dan mudarroah. Nah, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan tentang pengertian muharramat. Pengertian muharramat, al-muharramat jamak dari kata muhrim yang bermakna wanita-wanita yang menurut syarak haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah, bentuk masdar dari kata harama yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan. Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu, mahram di masyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus, yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan wudhu bila disentuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang bagian B, yaitu dasar hukum muharramat. Adapun yang menjadi dasar hukum muharramat terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Di antaranya yaitu dari hadis yang artinya Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami dari Abi Al-Zinad dan Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dan dasar hukum, maka kita akan membahas tentang muharramat karena nasab, musyarahah, dan mudarah. Pertama, muharramat karena nasab adalah tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan dinikahinya, baik haram untuk selamanya ataupun sementara. Yang haram untuk selamanya ataupun keharaman yang mutlak yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu perempuan tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan waktu tertentu.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa yang termasuk tidak boleh dinikahi karena nasab, sebab kekeluargaan ada 7 golongan, yaitu ibu ke atas, anak ke bawah, saudara perempuan, tante, baik dari bapak maupun ibu, serta anak saudara, baik dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Di sisi lain, ulama berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri. Yang kedua, muharramat karena musyawarah ataupun hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Musyawarah adalah orang yang awalnya tidak termasuk keluarga atau kerabat dekat, namun setelah terjadi pernikahan di salah satu anggota keluarganya menyebabkan mereka tergolong kerabat. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki berapa macam sebagai berikut. Pertama, perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau disebut ibu tiri. Kedua, perempuan yang tidak dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut menantu. Ketiga, ibu istri atau disebut mertua. Keempat, anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22-23. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, muharramat karena mudaharah atau hubungan sesusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang ibu, maka air susu tersebut itu menjadi darah dan pertumbuhan bagi si anak, sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu sudah seperti ayahnya.